Ajaran Buddha memandang kehidupan bukan sebagai sesuatu yang berhenti pada kematian. Kehidupan adalah suatu rangkaian panjang yang terus berlanjut melalui proses kelahiran kembali, atau yang secara umum dikenal sebagai reinkarnasi. Proses ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan tunduk pada hukum karma, yaitu hukum sebab akibat moral yang mengatur perjalanan batin setiap makhluk. Buddha menyadari bahwa yang berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya bukanlah jiwa yang tetap, melainkan arus kesadaran yang terus bergerak. Kesadaran ini membawa jejak-jejak karma, kebiasaan batin, dan kecenderungan mental yang telah terbentuk sebelumnya. Karena itu, pengalaman masa lalu dapat meninggalkan bekas yang kadang muncul kembali dalam kehidupan yang baru. Beberapa fenomena tertentu sering dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang pernah menjalani kehidupan sebelumnya. Fenomena ini dapat terlihat dalam bentuk ingatan spontan, bakat yang tidak biasa, ketakutan yang sulit dijelaskan, hingga tanda fisik yang unik. Meskipun tidak selalu dapat dibuktikan secara ilmiah sepenuhnya, banyak kisah dan penelitian yang menunjukkan adanya pola yang menarik untuk direnungkan. Namun demikian, dalam ajaran Buddha, tanda-tanda tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan sensasi atau keingintahuan semata. Tujuan utama dari memahami konsep kelahiran kembali adalah untuk menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Dengan kesadaran ini, manusia didorong untuk hidup lebih bijaksana, menanam kebajikan, dan menghindari perbuatan yang membawa penderitaan. Berikut ini adalah 6 tanda nyata seseorang pernah mengalami reinkarnasi. Mari telusuri 6 tanda ini, karena kami yakin pasti Anda pernah mengalami salah satunya, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, ingatan spontan seseorang di masa kecil. Salah satu fenomena yang sering menarik perhatian dalam pembahasan kehidupan lampau adalah munculnya ingatan spontan pada anak-anak kecil. Biasanya hal ini terjadi pada usia sekitar 2 hingga 5 tahun, ketika seorang anak tiba-tiba menceritakan kisah yang tampaknya tidak berasal dari pengalaman hidupnya saat ini. Ia dapat menyebutkan nama seseorang, menggambarkan sebuah rumah, kota, pekerjaan, bahkan peristiwa kematian dengan cara yang sangat rinci. Bagi orang dewasa yang mendengarnya, cerita tersebut sering terasa ganjil, namun bagi sang anak, kisah itu disampaikan dengan sangat alami seolah-olah merupakan bagian dari ingatan yang nyata. Dalam beberapa peristiwa yang pernah dilaporkan, cerita anak-anak tersebut kemudian ditelusuri dan ternyata memiliki kemiripan dengan kehidupan seseorang yang benar-benar pernah hidup. Ada anak yang mengenali tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, atau mengetahui kebiasaan seseorang yang bahkan tidak dikenal oleh keluarganya sekarang. Hal-hal seperti ini sering menimbulkan keheranan, bahkan membuat orang tua bertanya-tanya dari mana sebenarnya ingatan tersebut berasal. Namun dalam pandangan Buddhis, fenomena semacam ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang mistis atau supranatural. Ajaran Buddha menjelaskan bahwa kehidupan adalah rangkaian panjang dari arus kesadaran yang terus mengalir dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Ketika kematian terjadi, tubuh memang berakhir, tetapi arus batin yang membawa karma dan kebiasaan mental tidak berhenti begitu saja. Ia terus berlanjut, bagaikan nyala api yang berpindah dari satu pelita ke pelita lainnya. Pada masa kanak-kanak awal, kesadaran seseorang masih relatif murni dan belum sepenuhnya dipenuhi oleh pengalaman kehidupan sekarang. Dalam kondisi ini, kemungkinan munculnya sisa-sisa ingatan dari kehidupan sebelumnya menjadi lebih besar. Namun seiring bertambahnya usia, pengalaman baru, pendidikan, lingkungan, serta identitas diri yang terbentuk dalam kehidupan sekarang perlahan menutupi ingatan tersebut. Akibatnya, banyak anak yang awalnya menceritakan kisah aneh akhirnya melupakan semuanya ketika mereka tumbuh dewasa. Fenomena ini sesungguhnya juga mengingatkan kita pada salah satu prinsip penting dalam ajaran Buddha,
yaitu bahwa batin memiliki kemampuan menyimpan jejak pengalaman yang sangat dalam. Setiap tindakan, setiap emosi, dan setiap pengalaman meninggalkan bekas di dalam kesadaran. Bekas-bekas inilah yang disebut sebagai benih karma, yang suatu saat dapat muncul kembali dalam berbagai bentuk, termasuk sebagai kecenderungan, ingatan samar, atau perasaan yang sulit dijelaskan. Akan tetapi, ajaran Buddha tidak menekankan pentingnya mencari tahu siapa kita di kehidupan lampau. Hal yang jauh lebih penting adalah memahami bahwa kehidupan sekarang adalah kesempatan berharga untuk memperbaiki karma dan menumbuhkan kebajikan. Entah kita pernah menjadi siapa di masa lalu, yang paling menentukan masa depan kita adalah apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan pada saat ini. Dengan kesadaran itulah, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh tanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Kedua, tanda lahir atau cacat fisik. Tubuh manusia sering dianggap sebagai sesuatu yang baru ketika seseorang dilahirkan. Namun dalam pandangan yang lebih mendalam, tubuh bukan sekadar bentuk fisik yang muncul tanpa sebab. Ia adalah bagian dari rangkaian sebab dan akibat yang panjang. Seperti benih yang tumbuh menjadi pohon sesuai dengan kualitas tanah dan iklimnya, demikian pula tubuh manusia terbentuk melalui kondisi karma yang telah terkumpul dalam perjalanan kehidupan sebelumnya. Salah satu hal yang sering menarik perhatian adalah munculnya tanda lahir atau kondisi fisik tertentu yang tampak tidak biasa. Ada anak yang sejak lahir memiliki tanda pada tubuhnya yang menyerupai bekas luka, goresan, atau bentuk tertentu yang sangat khas. Sebagian tanda lahir tampak biasa saja, namun dalam beberapa kasus, bentuk dan letaknya begitu spesifik sehingga memunculkan pertanyaan tentang asal-usulnya. Beberapa kisah yang pernah dicatat menunjukkan hubungan yang menarik antara tanda lahir dengan cerita kehidupan lampau yang diingat oleh seorang anak. Misalnya, seorang anak memiliki tanda lahir yang menyerupai bekas luka tajam di bagian tubuh tertentu, sementara ia juga menceritakan kisah tentang kematian tragis yang dialami pada bagian tubuh yang sama dalam kehidupan sebelumnya. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terasa sulit diterima, tetapi fenomena seperti ini telah memicu rasa ingin tahu banyak peneliti dan pengamat kehidupan manusia. Dalam ajaran Buddha, tubuh dan batin tidak berdiri sendiri. Keduanya saling terkait melalui hukum karma. Karma tidak hanya menghasilkan pengalaman batin seperti kebahagiaan atau penderitaan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi kelahiran seseorang. Tempat lahir, lingkungan hidup, bahkan kondisi fisik tertentu dipahami sebagai hasil dari rangkaian sebab yang telah terbentuk sebelumnya. Jika direnungkan secara filosofis, tubuh manusia sebenarnya seperti catatan diam dari perjalanan batin yang panjang. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi melalui bentuk, kondisi, dan pengalaman yang kita alami. Setiap luka, setiap kekuatan, bahkan setiap keterbatasan yang ada pada tubuh dapat menjadi pengingat bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri pada satu titik waktu. Pemahaman ini seharusnya tidak membuat seseorang terjebak pada rasa takut atau penyesalan terhadap masa lalu. Justru sebaliknya, ia mengajak manusia untuk lebih sadar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Apa yang kita lakukan hari ini dapat membentuk kondisi kehidupan kita di masa depan. Dengan kesadaran itu, seseorang didorong untuk hidup dengan lebih bijaksana, menanam kebajikan, dan menjaga perbuatan agar tidak menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun makhluk lainnya. Ketiga, fobia atau ketakutan tanpa sebab. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan seseorang yang memiliki ketakutan yang tampaknya tidak masuk akal. Ada orang yang merasa sangat takut pada air, meskipun ia tidak pernah tenggelam.
Ada pula yang gemetar ketika berada di tempat tinggi, walaupun tidak pernah mengalami kecelakaan di ketinggian. Ketakutan ini muncul begitu saja, seolah-olah telah tertanam dalam batin sejak lama, bahkan sebelum seseorang benar-benar memahami alasan di baliknya. Fenomena semacam ini sering disebut sebagai fobia, yaitu rasa takut yang sangat kuat terhadap sesuatu tanpa penyebab yang jelas dalam kehidupan sekarang. Bagi sebagian orang, ketakutan itu terasa begitu nyata sehingga memengaruhi cara mereka menjalani kehidupan. Mereka menghindari tempat tertentu, situasi tertentu, atau bahkan aktivitas yang sebenarnya tidak berbahaya, hanya karena batin mereka dipenuhi oleh rasa takut yang sulit dijelaskan. Dalam beberapa kisah yang menarik perhatian banyak orang, ketakutan tersebut terkadang berkaitan dengan cerita yang muncul dari ingatan masa kecil. Misalnya, seorang anak yang sangat takut pada air tiba-tiba menceritakan kisah tentang tenggelam dalam suatu peristiwa yang tidak pernah dialaminya di kehidupan sekarang. Ada pula anak yang sangat takut pada api, dan kemudian menggambarkan kejadian kebakaran yang terasa begitu nyata dalam ceritanya. Walaupun kisah seperti ini tidak selalu dapat dibuktikan secara pasti, fenomenanya tetap menimbulkan refleksi yang mendalam tentang misteri batin manusia. Ajaran Buddha memberikan cara pandang yang menarik untuk memahami hal ini. Dalam Dhamma dijelaskan bahwa setiap pengalaman meninggalkan jejak di dalam batin. Jejak tersebut disebut sebagai samskara, yaitu pola mental yang terbentuk dari pengalaman, emosi, dan reaksi batin yang pernah dialami. Jika pengalaman itu sangat kuat, terutama pengalaman yang penuh ketakutan atau penderitaan, bekasnya dapat tertanam sangat dalam di dalam arus kesadaran. Ketika kesadaran berlanjut ke kehidupan berikutnya, jejak batin tersebut tidak selalu hilang sepenuhnya. Ia dapat muncul kembali dalam bentuk kecenderungan emosional, termasuk rasa takut yang tampaknya tidak memiliki sebab dalam kehidupan sekarang. Hal ini mengingatkan kita bahwa batin manusia sebenarnya menyimpan banyak lapisan pengalaman yang jauh lebih dalam daripada yang kita sadari. Namun pemahaman ini seharusnya tidak membuat seseorang terjebak dalam ketakutan terhadap masa lalu. Justru ajaran Buddha mengajarkan bahwa batin dapat dilatih dan dimurnikan. Melalui kebijaksanaan, meditasi, dan pengembangan kesadaran, seseorang dapat perlahan memahami dan melepaskan pola-pola batin yang menimbulkan penderitaan. Dengan demikian, bahkan ketakutan yang paling dalam pun dapat berubah menjadi jalan menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih damai. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, bakat atau kecakapan yang tidak biasa. Dalam kehidupan nyata, kita kadang menyaksikan fenomena yang mengundang rasa kagum sekaligus tanda tanya. Ada anak kecil yang baru berusia beberapa tahun namun sudah mampu memainkan alat musik dengan sangat indah, seolah-olah ia telah berlatih selama bertahun-tahun. Ada pula anak yang dengan cepat memahami bahasa asing, melukis dengan detail yang luar biasa, atau memiliki kemampuan tertentu yang sulit dijelaskan hanya melalui proses belajar biasa. Bagi banyak orang, kemampuan semacam ini sering disebut sebagai bakat alami atau talenta bawaan.
Namun ketika bakat itu muncul terlalu cepat dan terlalu matang dibandingkan dengan usia seseorang, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Dari mana sebenarnya kemampuan itu berasal? Bagaimana mungkin seseorang yang belum pernah belajar secara serius dapat menunjukkan keterampilan yang tampak seperti hasil latihan panjang? Dalam perspektif Buddhis, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep kebiasaan batin yang terbentuk dari kehidupan sebelumnya. Dalam perjalanan panjang samsara, seseorang tidak hanya membawa hasil karma dalam bentuk pengalaman hidup, tetapi juga membawa kecenderungan mental yang telah dibangun melalui latihan dan kebiasaan yang berulang. Apa yang sering dilakukan dengan penuh perhatian akan tertanam sebagai pola dalam arus kesadaran. Bayangkan seseorang yang dalam kehidupan sebelumnya mengabdikan banyak waktu untuk mempelajari musik, seni, bahasa, atau keterampilan tertentu. Latihan yang dilakukan berulang kali dengan kesungguhan akan meninggalkan jejak yang kuat dalam batin. Ketika kesadaran itu terlahir kembali dalam kehidupan baru, jejak tersebut tidak hilang sepenuhnya. Ia dapat muncul kembali sebagai kemudahan belajar atau bakat yang berkembang lebih cepat dibandingkan orang lain. Namun pemahaman ini juga membawa pesan yang lebih dalam bagi kehidupan kita sekarang. Bakat bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan, melainkan hasil dari usaha yang panjang. Apa yang kita latih dengan tekun hari ini, baik kebijaksanaan, kesabaran, welas asih, maupun keterampilan tertentu, akan menjadi kekuatan batin yang terus berkembang dalam perjalanan kehidupan. Karena itu, ajaran Buddha mengingatkan bahwa setiap usaha kecil yang dilakukan dengan kesadaran tidak pernah sia-sia. Setiap kebaikan yang dilatih, setiap pengetahuan yang dipelajari, dan setiap kebajikan yang dipupuk akan menjadi benih yang suatu saat berbuah. Dengan memahami hal ini, kita diajak untuk tidak hanya mengagumi bakat orang lain, tetapi juga menanam kebajikan dan keterampilan dalam diri sendiri, karena semua itu akan menjadi bagian dari perjalanan panjang batin kita. Kelima, kebiasaan dan selera yang unik. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan seseorang yang memiliki kebiasaan atau selera yang tampak berbeda dari lingkungan keluarganya. Seorang anak kecil mungkin sangat menyukai makanan tertentu yang tidak pernah dimasak di rumahnya. Ada pula anak yang sejak dini tertarik pada bahasa, budaya, atau tradisi yang sama sekali asing bagi keluarganya. Hal-hal semacam ini sering membuat orang tua merasa heran, seolah-olah anak tersebut membawa dunia kecilnya sendiri yang tidak sepenuhnya berasal dari lingkungan tempat ia tumbuh. Keunikan tersebut kadang juga terlihat dalam cara seseorang bersikap. Ada anak yang secara alami memiliki gaya berbicara yang tenang dan penuh pertimbangan, seakan-akan ia lebih dewasa dari usianya. Ada pula yang sejak kecil menunjukkan minat yang sangat spesifik terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu, meskipun tidak pernah diperkenalkan sebelumnya. Fenomena ini sering memunculkan perasaan bahwa setiap individu membawa karakter yang sangat khas sejak awal kehidupannya. Jika direnungkan lebih dalam, sebenarnya setiap manusia memang datang ke dunia dengan membawa kecenderungan batin yang berbeda-beda. Dalam ajaran Buddha, kecenderungan ini disebut sebagai vasana atau kebiasaan batin yang terbentuk dari pengalaman yang berulang. Apa yang sering dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan dalam perjalanan kehidupan sebelumnya akan meninggalkan pola tertentu dalam arus kesadaran. Seperti air yang terus mengalir mengikuti jalur yang sama hingga membentuk alur sungai, demikian pula batin manusia membentuk kebiasaan melalui pengulangan. Jika seseorang dalam kehidupan sebelumnya sering terlibat dalam budaya tertentu, jenis makanan tertentu, atau cara hidup tertentu, maka kecenderungan itu dapat muncul kembali sebagai rasa akrab yang sulit dijelaskan dalam kehidupan berikutnya. Hal itu bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari pola batin yang telah lama terbentuk.
Namun pemahaman ini juga membawa pelajaran penting bagi kehidupan sekarang. Kebiasaan yang kita bangun hari ini bukan hanya memengaruhi kehidupan saat ini, tetapi juga membentuk arah perjalanan batin kita ke depan. Setiap kebiasaan kecil, baik cara kita berpikir, berbicara, maupun bertindak, perlahan-lahan membentuk karakter yang akan kita bawa terus dalam perjalanan hidup. Oleh karena itu, ajaran Buddha mengajak manusia untuk lebih sadar dalam membangun kebiasaan batin yang baik. Jika kita membiasakan diri dengan kebajikan, kesabaran, dan welas asih, maka kualitas batin tersebut akan menjadi bagian dari diri kita. Pada akhirnya, apa yang sering kita lakukan hari ini akan menjadi sifat alami kita di masa depan. Dengan kesadaran inilah, kehidupan sehari-hari menjadi ladang latihan untuk menanam kebiasaan yang membawa kedamaian bagi diri sendiri dan makhluk lain. Keenam, mimpi berulang dan naluri kebajikan. Mimpi sering dianggap sebagai bunga tidur yang datang dan pergi tanpa makna. Namun dalam pengalaman sebagian orang, mimpi tidak selalu sekadar gambaran acak dari pikiran yang lelah. Ada mimpi yang muncul berulang kali dengan alur, tempat, atau peristiwa yang sama, seolah-olah batin sedang mengingat sesuatu yang pernah dialami. Mimpi seperti ini terkadang terasa begitu hidup, bahkan meninggalkan kesan emosional yang kuat ketika seseorang terbangun. Beberapa orang menceritakan mimpi tentang tempat yang terasa sangat akrab meskipun mereka belum pernah mengunjunginya dalam kehidupan nyata. Ada pula yang bermimpi tentang peristiwa tertentu yang terus muncul dalam berbagai bentuk. Ketika mimpi semacam ini datang berulang kali, sering muncul pertanyaan di dalam diri. Mengapa batin menyimpan gambaran yang begitu kuat terhadap sesuatu yang tidak kita kenal dalam kehidupan sekarang? Dalam pandangan Buddhis, mimpi dapat dipahami sebagai salah satu cara batin menampilkan jejak pengalaman yang tersimpan dalam kesadaran. Batin manusia tidak hanya menyimpan ingatan yang kita sadari, tetapi juga menyimpan lapisan pengalaman yang lebih dalam. Jejak-jejak tersebut dapat muncul melalui mimpi, terutama ketika pikiran berada dalam keadaan tenang dan tidak terikat pada aktivitas dunia luar. Namun bukan hanya mimpi yang dapat membawa jejak kehidupan sebelumnya. Ada pula fenomena yang lebih halus namun lebih bermakna, yaitu naluri kebajikan yang muncul secara alami. Kita kadang menemukan seseorang yang sejak kecil memiliki hati yang sangat lembut, mudah merasa iba ketika melihat penderitaan makhluk lain, dan tidak terbiasa menyakiti siapapun. Sikap ini muncul begitu saja tanpa harus diajarkan secara mendalam. Dalam ajaran Buddha, kecenderungan batin seperti ini dipahami sebagai hasil dari kebajikan yang telah dikembangkan dalam kehidupan sebelumnya. Ketika seseorang telah lama melatih welas asih, kesabaran, dan kebijaksanaan, kualitas batin tersebut akan tertanam kuat dalam arus kesadarannya. Ketika ia terlahir kembali, sifat-sifat baik itu dapat muncul secara alami sebagai bagian dari karakter dirinya. Pemahaman ini mengandung pesan yang sangat mendalam bagi kehidupan manusia. Apa yang kita latih dalam batin hari ini, baik kebencian maupun welas asih, akan meninggalkan jejak yang panjang dalam perjalanan kehidupan. Oleh karena itu, ajaran Buddha mengajak kita untuk menumbuhkan kebajikan setiap hari. Sebab pada akhirnya, kekayaan sejati yang kita bawa dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya bukanlah harta atau kedudukan, melainkan kualitas batin yang penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan cinta kasih. Meskipun berbagai tanda tersebut sering dianggap sebagai petunjuk adanya kehidupan lampau, ajaran Buddha menekankan bahwa hal itu bukanlah bukti mutlak yang harus diyakini secara dogmatis. Fenomena-fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai kemungkinan indikasi dari keberlanjutan kesadaran yang dipengaruhi oleh hukum karma. Tujuan utama dari memahami konsep kelahiran kembali bukanlah untuk memuaskan rasa ingin tahu tentang masa lalu. Sebaliknya,
Pemahaman ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki akibat yang akan kita alami sendiri, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Kesadaran tentang hukum karma mendorong manusia untuk hidup dengan lebih hati-hati, penuh kebajikan, dan dilandasi oleh kebijaksanaan. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan menjadi sangat berarti karena semuanya akan meninggalkan jejak dalam perjalanan batin kita. Pada akhirnya, ajaran Buddha mengarahkan manusia bukan hanya untuk memahami masa lalu, tetapi terutama untuk membebaskan diri dari siklus kelahiran kembali itu sendiri. Dengan mengembangkan kebijaksanaan, moralitas, dan meditasi, seseorang dapat melampaui lingkaran samsara dan mencapai kedamaian tertinggi, yaitu kebebasan dari penderitaan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.